Tiga informasi penting kita sampaikan pada hari ini di Selasa 18 Februari 2025. Yang pertama adalah terkait dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025. SBY dukung penuh kenaikan gaji setiap tahun. Berikut penjelasannya. Kemudian yang kedua, informasi penting dari Taspen di bulan Maret 2025. Jadi ada informasi penting dari Taspen sebelum memasuki bulan Maret 2025 bagi pensiunan. Yang ketiga, terkait dengan gaji PNS, Sri Mulyani memastikan hal berikut ini. Apakah yang dipastikan oleh Sri Mulyani terkait dengan gaji PNS? Apakah akan segera naik? Berikut kita ulas ketiga informasi penting ini di pagi hari ini. Kita masuk dulu di informasi pertama terkait dengan ada informasi penting dari Taspen sebelum memasuki bulan Maret tahun 2025 bagi pensiunan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan Maret yang tinggal sekitar 12 hari lagi sebelum memasuki bulan Maret 2025. Ada hal penting yang harus dilakukan oleh pensiunan sebelum memasuki bulan Maret ini. Kabar baik bagi para pensiunan, PNS atau pegawai negeri sipil karena sebentar lagi gaji pensiun PNS bulan Maret 2025 bakal langsung ditransfer ke rekening masing-masing tepatnya pada 1 Maret 2025 mendatang. Agar pencairan gaji di 1 Maret 2025 ini tidak terkendala dan bisa dibayarkan tepat waktu, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pensiunan. Satu syarat penting yang harus dipenuhi bagi semua golongan, baik semua pensiunan golongan 1, golongan 2, golongan 3 maupun golongan 4, sebelum dilakukannya pencairan gaji, yakni harus melakukan autentikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa PT Taspen mewajibkan seluruh penerima pensiun untuk melakukan autentikasi sebagai langkah keamanan. Namun, untuk jadwalnya berbeda-beda tergantung kepada status penerima. Bagi Bapak Ibu penerima dana veteran, maka wajib melakukan autentikasi setiap bulan. Kita ulangi, bagi penerima dana veteran wajib melakukan autentikasi setiap bulan. Kemudian bagi Bapak Ibu, untuk pensiun sendiri, yatim, atau janda tanpa ahli waris, wajib melakukan autentikasi setiap 2 bulan. Jadi wajib melakukan autentikasi setiap 2 bulan. Sedangkan untuk pensiun yang masih memiliki ahli waris, wajib melakukan autentikasi setiap 3 bulan. Nah, sebelum mencairkan gaji pensiun, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi sesuai jadwal agar gaji pensiun bisa cair tepat waktu. Nah, itu informasi penting dari Taspen ya, sebelum Maret 2025. Selanjutnya kita masuk kepada kenaikan gaji di tahun 2025. Baru-baru ini mantan Presiden RI yang ke-6, Presiden SBY memberikan dukungan penuh terkait dengan kenaikan gaji yang harusnya dilakukan setiap tahun. Bagaimana penjelasannya? Berikut informasi selengkapnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan SBY, mengungkapkan salah satu kebijakan keliru yang membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% selama 1 dekade terakhir, yaitu luputnya kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN tiap tahun. Selama masa periode 2014 sampai 2024, SBY mencatat kenaikan gaji ASN termasuk PNS, TNI, dan Polri hanya 3 kali. Padahal tiap tahunnya, inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa selalu terjadi. Kenaikan gaji ASN tercatat hanya terjadi pada 2015, 2019, dan 2024. Saya harus mengatakan gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu
Meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi, kata SBY saat sesi wawancara khusus dalam program Squawk Box CNBC Indonesia. Kalau dari 10 tahun ASN kita, TNI Polri hanya naik 3 kali, ada 7 tahun harga naik penghasilan tetap. Overall, selama 10 tahun, daya beli mereka menurun. Ini jangan diabaikan, tegasnya. Saat pendapatan ASN tak terurus, sialnya iklim ketenagakerjaan di sektor swasta juga menurut SBY selama periode itu bermasalah. Mulai dari maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menyebabkan pengangguran secara real marak, sehingga sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas. Oleh karena itu, menurut saya, kembali utamakan penciptaan lapangan pekerjaan, cegah PHK, duduk bersama dengan dunia usaha, insentif fiskal apa yang bisa kita berikan kepada mereka, agar tidak lakukan PHK dan kemudian bantu yang sungguh miskin, papar SBY. SBY pun menegaskan dengan kebijakan itu selama masa pemerintahannya, ekonomi mampu tumbuh hingga 6%. Selama 1 dekade kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi mampu tembus 6,35% pada 2007 dengan catatan terendah pada 2019 4,63%. Sementara itu, selama 10 tahun terakhir yakni 2004 sampai 2014, puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,31% yang terjadi pada 2022 dengan catatan terendah terjadi pada 2020 saat ekonomi Indonesia kontraksi hingga minus 2,07%. Kalau kita bicara menjaga pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga, itu yang paling penting dan sudah pernah kita praktekkan dan hasilnya nyata, ucapnya. SBY mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo terkait ini. Ia mengklaim Prabowo juga telah menaruh perhatian terkait kesejahteraan ASN selama 5 tahun pemerintahannya. Nah, itu ya, jadi SBY ini juga mendukung bahwa kenaikan gaji ASN itu harusnya tiap tahun karena tiap tahun terjadi inflasi sehingga tetap menjaga daya beli ya. Nah, kemudian informasi dari Sri Mulyani terkait dengan gaji PNS. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan bahwa gaji pegawai negeri sipil tidak dipangkas meski ada efisiensi anggaran sebesar 306,69 triliun. Wanita yang akrab disapa Ani itu mengacu pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Belit soal efisiensi ini ditekan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu. Ya, jadi namun belanja barang dan belanja modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk dilakukan efisiensi. Ini termasuk Perjadin, ATK, seminar, kajian, acara seremonial, peringatan jelasnya. Sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025, belanja gaji tidak dilakukan efisiensi, kata Ani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat pada Kamis 13 Februari 2025. Tetapi hingga saat ini Sri Mulyani belum membahas terkait dengan kenaikan gaji ya, atau belum merilis terkait dengan aturan kenaikan gaji. Mungkin masih dalam proses perbincangan-perbincangan di kalangan pejabat pemerintah. Mari kita tunggu saja terkait dengan aturan kenaikan gaji di tahun 2025.